أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang amal-amalan atau sunnah-sunnah harian sehari semalam ya. Kemarin alhamdulillah kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah qauliyah dalam sholat atau sunnah-sunnah yang berbentuk ucapan atau bacaan di dalam sholat ya. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh silahkan ditonton di video sebelumnya atau bisa dicek di link video di pojok kanan atas ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sunnah berikutnya, yaitu sunnah-sunnah dalam sholat yang berbentuk pekerjaan atau gerakan. Nah, di sini sunnah-sunnah yang berbentuk gerakan ya. Langsung saja, dan mungkin ini saya percepat saja. Yang pertama adalah raf'al yadain atau mengangkat kedua tangan. Nah, ini pada saat takbiratul ihram ya. Kita mengangkat kedua tangan. Insya Allah ini sudah pada tahu dan pasti kita akan melaksanakannya ya. Kemudian yang keduanya mengangkat tangan ketika mau ruku ya. Nah, mau ruku juga diangkat dulu tangannya, jangan langsung ke bawah. Kemudian yang ketiga mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku, i'tidal ya. Itu. Kemudian yang keempat ketika berdiri untuk menuju rakaat ketiga dalam sholat yang ada dua tasyahudnya. Jadi setelah tasyahud awal ya, rakaat kedua tasyahud awal, kemudian kita berdiri untuk menuju ke rakaat ketiga, itu juga mengangkat tangan. Jadi itu 4 tempat bagi kita saat sedang sholat mengangkat tangan ya. Kemudian selanjutnya yang kelimanya, ini si tangan atau si jarinya itu diangkat dan diturunkan berbarengan ya. Jadi dua-duanya bareng. Allah diangkat dua-duanya, wa akbar dikebawahin dua-duanya. Kemudian selanjutnya si tangannya atau telapak tangannya dihadapkan ke arah kiblat dengan telapak tangannya ya. Jadi telapak tangan diarahkan ke arah kiblat, bukan diarahkan ke kuping. Kadang-kadang ada yang gitu ya, ada yang telapak tangannya diarahkan ke kuping, padahal sunnahnya telapak tangan diarahkan ke kiblat. Kemudian berikutnya yaitu si tangannya ini, si telapak tangannya ini diangkat sejajar bahu atau anting-anting telinga ya, telinga yang buat anting-antingnya itu. Kata para ulama, si jempol itu dipas di anting-anting telinga itu ya. Nah, atau sejajar dengan bahu. Kemudian selanjutnya menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini ketika bersedekap ya, setelah takbiratul ihram kita kan bersedekap tuh. Nah, si tangan kanan di atas tangan kiri, atau si tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Terbayang ya. Nah, itu ketika bersedekap. Intinya si tangan kiri harus di bawah, tangan kanan harus di atas. Kemudian melihat ke tempat sujud. Nah, matanya itu melihatnya ke tempat sujud, jangan kemana-mana ya. Kemudian merenggangkan kakinya. Ketika berdiri, si kakinya itu direnggangkan, jangan dirapatkan, dipisahkan atau direnggangkan, kira-kira sejajar bahu lah ya, sejajar bahu itu direnggangkan.
Kemudian membaca Quran dengan tartil dan mentadaburinya. Ini gerakan bukan ya? Sepertinya kalau tartilul Quran, membaca Quran ini bacaan ya, qauliyah, tapi mungkin pelan-pelannya ini ya. Nah ini ya, jadi itu 11 yang dikategorikan sunnah-sunnah gerak yang berbentuk gerakan dalam sholat. Saya ulangi lagi sebentar ya. Jadi yang pertama mengangkat kedua tangan pada 4 tempat ya, pada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangun dari ruku atau i'tidal, ketika berdiri lagi setelah tasyahud awal, itu diangkat tangannya. Adapun berdiri dari rakaat kedua dari rakaat ke-1 ke rakaat kedua atau dari rakaat ketiga ke rakaat keempat, itu tidak disunahkan untuk mengangkat tangan, jadi langsung disedekapkan ya. Kemudian berikutnya tangannya tadi diangkat berbarengan, jangan satu-satu, kanan dulu, kiri dulu, jangan, tapi bareng, dua-duanya naik, dua-duanya turun. Kemudian si telapak tangannya diarahkan ke arah kiblat, jangan ke arah kuping. Kemudian si tangannya diangkat sejajar bahu atau sejajar telinga ya. Kemudian si tangannya ini ketika bersedekap, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, ditindih ya, ditumpangin atau digenggam, si tangan kirinya digenggam. Kemudian pandangan kita, mata kita ketika sholat itu diarahkan ke arah tempat sujud, kecuali saat tahiyat ya. Kalau tahiyat diarahkan ke jari telunjuk kita. Kemudian merenggangkan si kaki sejajar bahu kurang lebih ya. Jadi jangan dirapatkan kakinya ketika berdiri ataupun ruku gitu ya. Kemudian yang ke-11-nya membaca Al-Quran dengan tartil dan juga mentadaburi atau menghayati artinya. Kalau tahu ya, kalau tahu artinya itu kita bisa mentadaburinya. Makanya dianjurkan kita juga memahami arti tentang bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat ya. Misalnya bacaan tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu artinya apa, dan seterusnya ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.